Novel My Senior Brother Istol Strong. Bab 1. Fox Siling Siau. Puncak Kekaisaran Surgawi. Seorang pria parubaya muncul di sini dengan seorang gadis muda berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Kulit gadis itu berwarna putih seperti salju, dengan wajah cantik, bulu mata panjang, dan sepasang mata besar yang indah di bawahnya, yang fleksibel dan spiritual. Gadis itu bertanya kepada pria parubaya dengan tatapan megah yang aneh, "Paman, tidak bisakah aku menyembahmu sebagai guru?" Yang pria parubaya berbalik dan berkata, "Aku sudah memiliki 3 murid garis keturunan dan 5 murid batin di bawah perintahku. Aku takut aku tidak akan bisa meluangkan waktu untuk mengajarimu. Kebetulan saudara junior Seho dari Tianyu Peak hanya memiliki 2 magang, dan jika Anda menyembah seorang tuan, Anda bisa menjadi muridnya sendiri. Sekarang manfaatkan ketidakhadiran junior brother Seho dan murid tertuanya, pertama-tama bawa Anda untuk menemukan murid keduanya." Mata garis itu berkedip, sangat bingung, Wars Hitmaster, mengapa Anda ingin menemukan magang keduanya terlebih dahulu? Bukankah seharusnya Master penyembah pergi ke Master terlebih dahulu? Bagaimana cara menemukan magang terlebih dahulu? Dan dia masih magang kedua. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi ingin mengatakan sesuatu di wajahnya, dan akhirnya berkata, "Pertama, memiliki hubungan yang baik dengan murid keduanya, sehingga lebih nyaman bagi Anda untuk menyembah guru." Gadis itu menatap pria parubaya, "Paman, kamu tidak tulus. Kau berbohong padaku." Pria parubaya itu baru saja akan mengatakan sesuatu, ketika dia tiba-tiba melihat tidak jauh dan berkata, "Kami telah tiba." Gadis itu melihat ke arah yang ditunjukkan oleh pria parubaya. Tidak jauh, ada clearing dengan pohon besar di clearing. Di cabang di atas berdiri burung kecil seukuran kepalan tangan, ditutupi bulu merah, yang terlihat lucu. Ada tempat tidur gantung di bawah pohon, dan di tempat tidur gantung awam seorang pemuda. Saat dia mendekat, gadis itu menemukan bahwa anak laki-laki itu berusia 8 tahun atau 9 tahun, dengan alis pedang dan mata berbintang, sangat tampan. Dia memegang kartu Tianji dan menonton dengan senang hati. Setelah pamannya mendekat, pria parubaya itu disambut dengan senyuman, "Smoking." Yang nada membuat garis itu merasa sedikit menyanjung, seolah-olah dia menjilat remaja di depannya. Tatapan pemuda itu menjauh dari kartu Tianji, melirik pria dan garis parubaya, dan menjawab, "Ternyata Paman Senior Xiao, apakah kamu datang untuk menemukan tuannya? Tuan tidak ada di sana." "Oh, omong-omong, saudara Master juga tidak ada di sana." Setelah berbicara, tubuh bergerak dengan nyaman, dan tempat tidur gantung terus bergetar. Gadis itu terkejut dengan sikap anak laki-laki terhadap pamannya. Pamannya Xiao Chuan, Master Puncak UEPA, salah satu dari 5 puncak sekte Ling Xiao, sudah berada di tahap Yuan Infanti, tidak hanya Master dari Ling Xiao sekte, tetapi juga Master terkenal di Qizhou. Sekarang dengan sikap menyanjung terhadap pemuda di depannya. Dan dia masih berbaring, tidak berencana untuk bangun. Siapakah Tuan Puncak dan siapakah muridnya? Kemudian pamannya Xiao Chuan berkata kepada garis itu, "Xiao Yi, ini adalah murid kedua dari Tianyu Peak, Lu Shaoqing, Anda bisa menyebutnya kakak senior kedua." Meskipun garis Xiao Yi tidak mengerti apa yang begitu hebat tentang remaja di depannya, dia masih patuh. Bahagia berteriak, "Saudara senior kedua adalah baik." Yan. Suara itu secantik seorang oriole, dan Lu Shaoqing tidak bisa menahannya 2 kali. Rambut hitam panjang yang indah diikat, penampilan manis dan murni, hidung Yao kecil yang halus, dan yang paling menarik adalah sepasang mata besar. Embrio kecantikan. Xiao Chuan tersenyum dan berkata kepada Lu Shaoqing, "Shaoqing, apa pendapatmu tentang garis ini?" Lu Shaoqing buru-buru berkata, "Paman Senior Xiao, Anda memiliki sesuatu untuk menemukan guru atau kakak senior. Anda kembali besok, mereka hanya akan kembali besok. Aku sibuk dan tidak punya waktu." Setelah mengatakan itu, dia melompat keluar dari tempat tidur gantung dan siap untuk berlari.
Aku bersandar, Paman membawa seorang wanita cantik di sini, apa yang ingin kau lakukan? Jika Anda tidak pergi ke Triasures Hall untuk apapun, pasti ada masalah, jadi pergi dulu. Xiao Chuan dengan cepat meraih Luz Hawking, jangan lari. Baca lebih banyak novel gratis di situs web kami, Pinyurl254Z8B. Paman, aku punya sesuatu untuk menemukanmu. Luz Hawking berkata dengan cemas, Paman Xiao, aku tidak memiliki keluhan atau permusuhan denganmu, jangan menyakitiku. Meteran yang digunakan, saya tidak mengerti apa-apa, saya tidak bisa membantu Anda. Ini jelas masalah besar, pasti masalah besar. Xiao Yi tidak bisa berkata-kata di samping. Xiao Chuan berkata, aku hanya ingin Xiao Yi, gadis ini, beribadah di bawah gerbang Tianyu Peak, dan aku ingin meminta bantuanmu. Begitu Luz Hawking mendengar ini, dia segera kembali tenang dan menampar tangan Xiao Chuan. Hei, katakan lebih awal, itu membuatku takut hati. Xiao Chuan tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata tak berdaya, kamu anak, mengapa kamu begitu malas, bisakah kamu belajar dari saudara besarmu? Luz Hawking berkata, ada saudara laki-laki yang telah melahirkan seorang guru sakit kepala, dan jika ada satu lagi aku, guru tidak diizinkan untuk menggantung dirinya sendiri. Aku melakukan ini untuk kebaikan guru. Sakit gigi Xiao Chuan dimulai, anak ini tidak melihat kelinci dan tidak menyebarkan elan, dan kembali ke topik, Paman Shi, saya pikir maskulinitas Tianyu Peak terlalu berat, dan perlu dinetralkan. Apa pendapatmu tentang garis ini? Bisakah kamu menjadi adik perempuanmu? Setelah Luz Hawking membacanya, wajahnya menunjukkan warna yang berbeda, dan dia melihat Xiao Yi ke atas dan ke bawah. Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada Xiao Yi, Gerl, siapa kamu Xiao Shibo? Xiao Yi menjawab dengan patuh, dia adalah pamanku. Luz Hawking bertanya, Dearwan. Xiao Chuan marah, apa yang kamu bicarakan? Tidak pro, apa itu? Luz Hawking berkata kepada Xiao Chuan, karena kamu pro, kamu benar-benar ingin mengirim Tianyu Peak, apa yang kamu pikirkan? Atau apakah ayah garis itu dan kamu berselisih? Berutangguan dan tidak membayarnya kembali. Xiao Chuan sangat marah karena giginya gatal, anak ini masih marah seperti biasa, dia mengangkat tangannya dan berteriak dengan marah, apakah Anda percaya bahwa itu saya menampar Anda sampai mati? Xiao Yi sedikit panik di dalam hatinya, bagaimana kata-kata kakak Lu terdengar salah. Dia menatap pamannya, Paman, apa yang dia katakan benar-benar mengerikan. Xiao Chuan bahkan lebih marah, anak ini membuat keponakannya khawatir dengan beberapa kata, itu benar-benar sakit kepala, dia dengan sabar menghibur, jangan percaya padanya, Anda menyembah puncak kekaisaran surgawi, itu pasti hal yang baik untuk Anda. Xiao Yi menatap Luz Hawking dan mengeripkan mata besarnya. Ekspresi Luz Hawking tulus, dan dia berkata kepada Xiao Yi, Gerl, kembali dan tanyakan apakah ayahmu melakukan sesuatu dan menyinggung pamanmu. Telapak tangan Xiao Chuan menyala dengan cahaya putih, siap untuk menyerang, dan melotot pada Luz Hawking, Anda berbicara omong kosong lagi, apakah Anda percaya saya untuk menembak Anda sampai mati? Cepat dan berkata, biarkan garis itu beribadah ke dalam puncak kerajaan surgawi. Luz Hawking menguap, tampak acuh tak acuh, dan berkata, jika kamu ingin menyembah tuanku, pergilah ke tuanku, apa yang kamu cari untukku? Xiao Chuan berkata, bukankah ini akan melewati tingkat kakak seniormu? Kau cepatkan dan memikirkan jalan untukku. Jika bukan karena lulus dari kakak seniormu, aku tidak akan datang ke sini untuk menemukanmu. Mencari Anda dapat dikurangi dengan kemarahan setiap saat. Luz Hawking mengangkat bahu, tampak tak berdaya, dan berkata, saudaraku, kamu tidak bisa melewati itu, dan aku tidak bisa menahannya. Benar saja, Xiao Chuan tidak berbicara omong kosong, dan langsung memasang 2 jari, 200 batu roh kelas bawah. Mata Luz Hawking menyala pada awalnya, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi yang sangat malu dan mengusap tangannya. Ini adalah saudara senior saya, sulit untuk lewati levelnya.
Xiao Chuan memasang satu jari lagi, 300. Lu Shaoqing berkata langsung, 500, berikan sekarang, aku akan segera memberitahumu. Xiao Chuan sangat menyadari karakter Tuan dan keponakannya, jadi dia pertama kali memberi Lu Shaoqing 100 batu roh kelas bawah, dan berkata, pertama beri Anda deposit, dan kemudian berikan sisanya ketika Anda selesai berbicara tentang metode ini. Paman Xiao, tidak bisakah kamu disegarkan? Juga menatakan bahwa itu Tuan Puncak, bagaimana dengan Tuan Yuan Infan? Ini tidak sejalan dengan identitas Anda. Xiao Chuan bersenandung, siapa kamu yang akan menjadi anak laki-laki, saya masih tidak tahu. Jangan berjaga-jaga di tangan ini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu Tuan Puncak saya sia-sia? Yang kesalahpahaman dunia tentang saya terlalu dalam, Lu Shaoqing menghela nafas, Paman Xiao, kamu salah paham padaku terlalu dalam. Oke, kakak senior, kamu hanya harus melakukan ini.